Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini saya memenuhi tugas guru penggerak saya Ya, wawancara ke Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. keputusan. Soalnya angel-angel apa gampang? Mudah Pak. Ya, ya. Untuk Boleh. pertama, Ya. ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, iya. Sejauh mana dilema etika itu? Kalau ada definisi, apa definisi dilema etika itu? Yang saya pelajari Pak, dilema etika ini ketika seorang pemimpin mampu mengambil keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Iya. Baik. Ketika itu yang diminta, selama ini saya terbiasa itu menginventaris kasus-kasus, masalah-masalah dengan cara tadi melihat akar permasalahan, sehingga saya lebih mudah untuk mengambil keputusannya, tidak terbawa emosi, tidak terbawa oleh perasaan, tidak tebang pilih, sehingga data dan bukti fisik itu yang saya jadikan acuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Itu Bu Indri. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Lah, ini suatu pertanyaan yang jawabannya sulit. Sesulit apapun yang sudah saya lakukan adalah seperti ini. Ketika permasalahan itu sudah muncul, terus saya mengambil data, ada bukti, terus saya lihat manfaatnya, dampaknya, sehingga saya nanti harus mampu mengambil satu keputusan. Meski dua-duanya benar, meski dua-duanya baik, tapi saya yakin masih ada yang skala prioritas, masih ada yang dampaknya jauh lebih besar untuk kemaslahatan. Jadi dua atau tiga yang saya sebutkan tadi adalah dasar untuk menjalankan pengambilan keputusan. Luar biasa ya Pak. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak ambil atau Bapak lakukan selama ini? Kalau dilihat dari permasalahannya, itu akan terlihat munculnya dari mana. Di sekolah itu kan banyak bidang. Ada bidang kesiswaan, ada bidang BK, ada perpustakaan, ada UKS, sehingga ketika saya mendapatkan permasalahan, saya akan melihat di masing-masing bidang itu ada prosedurnya. Nah, prosedur yang ada di bidang-bidang itu tadi yang akan saya jadikan untuk mengambil langkah berikutnya. Tentunya saya akan melibatkan orang-orang terkait, guru-guru, petugas, dan sebagainya, siswa, sehingga saya tidak salah dalam mengambil langkah. Baik Pak, seperti itu ya. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, dilema etika itu seringkali kita terpancing oleh emosi, oleh perasaan, sehingga kadang itu menimbulkan amarah, ketidaknyamanan. Maka dari fakta dan beberapa kejadian itu saya lebih mengedepankan kepada akar permasalahan tadi, sehingga ketika tahu akar permasalahan, saya akan mengambil suatu keputusan dan saya yakin itu saya anggap yang paling efektif, yaitu dengan cara yang tadi saya sebutkan, menginventaris permasalahan, melihat akar permasalahan, terus dampaknya mana yang punya risiko paling tinggi, setelah itu mana yang
paling memberikan manfaat. Akhirnya saya putuskan itu adalah skala prioritas yang saya akan ambil. Baik Pak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau ada tantangan berarti itu kan nanti ada cara ya. Setiap tantangan tentunya itu nanti cara yang kita ambil supaya ada kalanya itu kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dengan skala prioritas, dengan mana yang terbaik, itu nanti yang akan saya ambil. Jadi, dalam mengatasi keputusan, kendala yang paling besar adalah biasanya lebih kepada satu, kebersamaan belum terbangun. Kalau kebersamaan sudah terbangun, saya yakin sudah akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dua, pemilihan waktu dan tempat yang cocok. Jangan sampai beberapa tim personil tidak bisa menyepakati waktu sehingga informasinya sepenggal-sepenggal. Nah, itu juga akan menjadi penghambat. Maka sebelumnya saya akan mengkondisikan dari sisi waktu, tempat, duduk permasalahan, siapa saja yang terlibat. Nah, dilema etika yang biasanya muncul akan tereliminasi, terkurangi, bisa diminimalisir. Begitu Bu Indri. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau mungkin langsung menyelesaikan hari itu juga di tempat itu juga, atau memiliki jadwal tertentu? Kalau memang memiliki, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Indri. Ini pertanyaan satu tapi jawabannya banyak. Ini dijawab semua ya. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi rangkuman kira-kira ketika ada permasalahan yang melibatkan dilema etika, saya akan membuat kesepakatan dulu kapan itu bisa diselesaikan. Yang kedua, yang terlibat itu membawa bukti data. Yang berikutnya juga menyepakati waktu, tempat. Terus yang lebih utama adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi aturan yang saya pakai, kita memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak yang sengketa, kepada pihak-pihak yang bermasalah, sehingga keputusan yang nanti saya ambil itu keputusan yang tidak tebang pilih, tidak berat sebelah, tetapi memberikan manfaat bagi sesama. Tentunya dengan prosedur yang sudah ditetapkan di SMP 61 Surabaya. Itu Bu Indri. Oke, Bapak, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang dilema etika ini? Ya, Bu Indri, di 61 itu kan ada kepala sekolah, ada waka, ada staf, jadi bersifat kolektif, kolegial. Para waka akan selalu memberi dukungan, mensupport, dan ikut kontribusi dalam memberikan pemecahan masalah, memberikan saran pendapat. Maka siapa saja yang biasa membantu saya, ya diantaranya adalah para waka, staf, dan sebagainya, dengan menggali data, menggali informasi, dan itu nanti akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan. Sekali lagi Bu Indri, memang sulit untuk masalah yang mengandung dilema etika itu, karena kita tidak boleh mengedepankan perasaan, tapi lebih kepada real data yang menjadi bukti sehingga permasalahan itu dapat mudah diselesaikan. Terima kasih Pak. Untuk sudah selesai ya? Satu lagi gitu. Oh ya, satu lagi, monggo. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira untuk pembelajaran
yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema Iya. etika ini apa, Pak? Iya, selama ini yang sudah saya jalankan, saya berprinsip ketika ada permasalahan yang muncul, terus datang ke ruangan saya, berdua, bertiga, saya itu kepinginnya masuk ruangan dalam kondisi marah, emosi, nangis, setelah keluar dari ruangan saya bisa tersenyum dan legowo, saling introspeksi diri. Jadi pengalaman yang sering kali itu saya lakukan, saya punya prinsip ini di dalam kuantum itu di sponsori di Porter itu, masuklah ke dunia mereka, hantarkan dunia mereka ke dunia kita. Saya berusaha untuk tidak berat sebelah sehingga harapannya keputusan yang saya ambil dapat ngenakno kedua belah pihak. Jadi prinsip adalah satu, permasalahan yang muncul itu harus diselesaikan dengan bukti dasar fakta di lapangan, tidak boleh hanya berita yang sifatnya sepihak, terus merefleksi diri, terus tidak berusaha untuk menyalahkan tapi menerima fakta yang ada di lapangan. Jadi pengalaman itu adalah biasa saya lakukan. Saya sekali lagi prinsip saya, datang dengan permasalahan, dengan amarah, dengan tangisan, keluar dari ruang saya sudah harus bisa bergandengan tangan. Alhamdulillah. Pak, Sudah ya, kasih, luar biasa. untuk referensi jawabannya. Ya. Semoga ini bermanfaat untuk saya ke Iya. depannya, Pak. Sukses ya, guru Terima penggerak ya. kasih. Angkatan berapa? Angkatan 10, Pak. Oh, luar biasa. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam Bu Indri. Pak Sahrul, terima kasih sudah menyediakan waktu. Iya, Bu. Hari ini saya memenuhi tugas CGP saya, Oke. yaitu tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya, Bu. Tentunya saya ingin menggali bagaimana Pak Sahrul penerapannya di sekolahnya Pak Sahrul ini. Untuk yang pertama Pak Sahrul, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Pak Sahrul dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Yang kami alami di SMP Kemala Bayang Karinam, Ibu, ya, kasus-kasus tersebut dilema etika memang susah sekali, Bu. Apalagi kasus ini memiliki dua pilihan ya, Bu, yang sama benar saat membuat keputusan, Bu, ya. Saya juga akan mengidentifikasi dua kasus tersebut. Ini merupakan benar atau salah di SMP Kemala Bayang Karinam. Memang tidak segampang teori ya, Bu, ya, menyelesaikan suatu kasus. Apalagi kasus itu kan memang kedua-duanya benar ya. Memang keputusan yang susah mau diambil, tapi intinya ya apapun yang kita ambil keputusan itu nanti itu kan demi kebaikan kita bersama tentunya, dan saling memprioritaskan kebutuhan murid kita di SMP Kemala Bayang Karinam. Mungkin itu, Bu. Luar biasa Pak Sahrul. Untuk yang kedua Pak Sahrul, selama ini bagaimana Pak Sahrul ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Sahrul, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, Bu. Ini kasus yang luar biasa sekali, Bu, ya, sering terjadi di sekolah saya, di mana kasus ini memang dua-dua benar, Bu. Misalkan suatu program sekolah ini, Bu, ya, kerjakan KTS biasanya lebih swasta, Bu. Yang satunya minta di sini untuk kegiatan KTS di luar, terus ada yang minta di dalam kan juga. Semuanya benar, betul-betul bagus, Bu, ya. Kami juga menyesuaikan anggaran sebenarnya yang sudah RKAS yang sudah dianggarkan oleh sekolah, Ibu, ya. Bila kasus itu memang sama-sama benar, Ibu, yang saya pertimbangkan pertama kali itu kasus tersebut memiliki kepentingan yang banyak, Bu. Ya, kepentingan yang banyak dari hasil musyawarah mufakat dari Bapak Ibu guru, itu yang pertama. Itu kan yang penting sekali, Bu.
apapun keputusan musyawarah kalau sudah 2/3 itu kan sudah disepakati bersama kan begitu Bu. Yang kedua tentunya itu memprioritaskan kebutuhan murid Bu. Jangan sampai ini merugikan murid di SMP Kemala Bayangkari 6. Yang ketiga itu saya juga memikirkan dampak Bu, dampak keputusan yang saya ambil. Baik itu dampak jangka pendeknya itu bagaimana, terus jangka panjangnya itu bagaimana. Selanjutnya saya juga akan memikirkan Ibu hasil akhir yang didapat Bu dari keputusan yang saya ambil itu tadi. Mungkin begitu Ibu. Berarti ada 4 ya Pak ya. Yang pertama tadi kepentingan orang banyak, mempertimbangkan kebutuhan murid, terus dampak, yang terakhir tadi hasil akhir ya Pak. Betul Ibu. Untuk selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sahrul ambil sebagai seorang pimpinan selama ini? Terima kasih Bu. Dalam menelaah kasus yang terjadi secara rinci Bu ya, misalnya waktu kejadian, saya juga melihat waktu kejadiannya itu kan kapan kan gitu, terus pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, dan saya juga menanyakan juga alasan-alasan itu juga kita tanyakan itu ya Bu ya. Itu yang pertama. Selanjutnya saya juga akan mengidentifikasi Bu, apakah ada aspek pelanggaran hukum atau tidak kan begitu ya Bu ya. Dan selanjutnya saya akan membuat suatu keputusan tentunya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ya, kepedulian, mungkin dan keadilan Ibu. Bila memungkinkan saya akan mempertimbangkan Ibu solusi yang tidak ada merugikan lah kepada orang lain, itu mungkin itu Ibu ya. Dan terakhir saya akan merefleksikan Ibu keputusan tersebut pada posisi yang harus menerima lah keputusan tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Sahrul. Oke, untuk berikutnya Pak Sahrul, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sahrul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Indri, pada kasus dilema etika ini menurut saya Bu Indri ada beberapa hal yang efektif ya dalam membuat suatu keputusan, yaitu pengujian antara benar dan salah itu tadi Bu, dan pengujian benar lawan benar Bu. Biasanya setelah saya melakukan pengujian tersebut, saya lebih bisa menetapkan prinsip Bu dalam membuat suatu keputusan itu bagaimana di sekolah saya. Intinya ini ya Pak ya, pengujian benar salah terlebih dahulu untuk menentukan prinsip dan keputusannya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang menjadi tantangan saya itu di SMP Kemala Bayangkari 6 itu saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu ya. Di mana saya itu memberikan pengertian Bu kepada pihak yang belum puas. Ini susah sekali Bu di SMP Bayangkari 6 ini ya. Tentunya apa yang kita berikan keputusan ini Bu ya, itu tentunya kan yang terbaik, itu kan sudah saya sampaikan beberapa kali ke beliaunya. Terus sebagian orang juga cenderung memberikan kritikan Bu bagi yang belum puas itu kan, memberikan kritikan, terus menilai saya itu dalam memberikan keputusan itu kurang ketegasan dan sebagainya kan ya Bu ya. Itu tentunya Bu, saya itu mengambil suatu keputusan itu menurut rasa kepedulian ya Bu, dan kasih sayang ya, mempertimbangkan kebaikan bersama, tentunya kan begitu Bu. Terus masa depan murid itu bagaimana. Namun ini wajar terjadi Bu, tapi bisa saya atasi masalah tersebut. Biasa sekali nih Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, apakah Pak Sahrul memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Sahrul langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan oleh Pak Sahrul? Baik Ibu, prosedur yang kami jalankan selama ini di sekolah saya itu Ibu, jika ada permasalahan dilema etika di sekolah saya ya Ibu ya, tentunya saya sebagai kepala sekolah itu langsung tidak membuat keputusan Bu. Saya juga akan yang pertama kali prosedur yang kami lakukan, kami pertama yang tentunya mencari informasi terlebih dahulu ya kan, pihak-pihak terlibat itu siapa saja, terus permasalahannya itu apa saja kan begitu Bu. Setelah itu mengetahui, baru kita dudukkan bersama,
tentunya kita juga memberi melibatkan Bapak Ibu guru dan semua elemen ya, warga sekolah juga, komite dan sebagainya. Kita libatkan semua pihak Bu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini. Tentunya keputusan ini bukan keputusan dari kepala sekolah Bu Indri, tapi keputusan bersama yang mengutamakan kepentingan orang banyak. Mungkin itu Ibu. Oke Pak. Untuk ini selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sarul dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, orang-orang yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus ini tentunya orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya ya Bu. Yang pertama ya Bu ya, misalkan masalah murid dengan murid tentunya kan ada kesiswaan ya kan. Terus ada BK, guru BK di sekolah sini. Terus kalau memang guru antar guru itu kan kita cari mufakat lah bersama ya, kita dudukkan bersama, cari informasi permasalahan ya bagaimana. Tentunya kita minta tolong lah sebagai kepala sekolah ini, minta tolong kepada Bapak Ibu guru kan ada yang senior dan sebagainya ya. Kita minta tolong untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu di sekolah saya. Mungkin itu Ibu. Untuk yang terakhir Pak Sarul, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Sarul petik dari pengalaman Pak Sarul mengambil keputusan dilema etika? Oke Bu ya. Ada banyak hal ya Bu yang saya pelajari dari pengalaman saya tentang menangani kasus dilema etika di SMP Kemala Bayangkari 6 ini Bu ya. Kami juga harus betul-betul lah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil belum tentunya itu kan sempurna Bu, ya kan? Keputusan kita ambil ini memiliki jangka pendeknya itu apa, panjangnya itu apa, dan dampaknya juga kan belum tentu baik atau buruk kan begitu Bu. Tentunya apapun yang kita ambil dari keputusan kita ini adalah yaitu Bu menurut kepentingan bersama dan memprioritaskan kebutuhan murid di sekolah saya. Mungkin itu Ibu. Intinya memprioritaskan kebutuhan murid nih Pak ini. Pak Sarul, terima kasih. Semoga wawancara ini bisa menjadi bekal saya, amin, bisa menjadi referensi saya untuk nantinya ketika saya menjadi seorang pemimpin Pak Sarul. Terima kasih sekali. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak